Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan awam media. Jadi pada hari ini kita melaksanakan spesialis kasus penipuan dan penggelapan atas nama tersangka Kevin. Kevin ini melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang kejadiannya tanggal 20 Juli kemarin. Jadi korban dengan si pelaku ini, tersangka ini, awalnya berkenalan melalui media sosial, ya, melalui media aplikasi Omi. Kemudian dia mengaku, si pelaku ini mengaku sebagai salah satu karyawan bank swasta, ya. Kemudian dan ini kita lihat tanda pengenalnya juga mungkin palsu. Kemudian sejak kenal itu, kemudian si pelaku akhirnya menjalin hubungan asmara atau pacaran. Hingga pada tanggal 20 Juli, korban dan pelaku ini sepakat ketemu di Danau Unesa. Setelah ketemu, pelaku yang datang itu menggunakan ojek online, kemudian bersama korban menuju ke Bank Mandiri yang berada di wilayah Wiyung. Setelah itu pelaku menyampaikan kepada korban untuk tunggu sebentar karena dia akan mau ke rumah bosnya. Dan pada saat itu sepeda motor korban dibawa oleh pelaku dan akhirnya ditunggu-tunggu berapa lama tidak datang dan dihubungi juga WA-nya sudah diblokir dan sebagainya. Akhirnya korban datang ke polsek untuk melaporkan kejadian penipuan dan penggelapannya. Dan setelah kita lakukan penyelidikan kurang lebih beberapa waktu kemudian, tanggal 11 Agustus, kita dari tim Resmob Polsek Wiyung, Pak Kanit dan anggota berhasil menangkap pelaku dan akhirnya kita amankan pada saat itu juga. Untuk pelaku ini sudah melakukan kejahatannya dan sudah dipidana sebanyak 3 kali. Jadi yang pertama tahun 2016, kasus yang sama divonis 9 bulan. Dan kasus yang kedua itu terlibat pencurian kendaraan bermotor, itu divonis 8 bulan. Dan kasus yang ketiga tahun 2019, penipuannya penggelapan juga, kasus dipacarin juga, itu divonis 10 bulan penjara. Dan saat ini di 2023 pelaku mengulangi lagi perbuatannya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan untuk warga masyarakat yang menyaksikan proses ini yang mengenali korban dari wajah maupun tanda-tanda tato yang ada di badannya. Ini bisa untuk segera melaporkan kepada kantor polisi terdekat yang nantinya kita buatkan laporan polisi. Apabila si tersangka ini sebelum keluar dari penjara, bisa kita tangkap kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Monggo silakan rekan-rekan media, enggak ada yang mau ditanyakan. Sepeda motornya dijual kemana sama si tersangka ini? Dari pengakuan tersangka dijual melalui online dan hingga saat ini masih kita lakukan pencarian. Itu hasil lidik sementara dan ada berapa korban selain korban yang melapor itu? Untuk sementara baru satu yang sudah melapor. Nah, tapi ini sekali lagi saya sampaikan untuk korban yang atau yang pernah mengenali korban, ulangi, untuk yang menonton dari sini yang mengenali tersangka ini, silakan untuk membuat laporan ke kantor polisi untuk nanti akan kita buatkan LP. Dan manakala tersangka ini keluar dari lapas, akan segera dijemput. Jadi tidak sampai dia berkeliaran bebas mencari korban-korban yang baru. Dan untuk semuanya dia mengaku sebagai pegawai bank. Ya, dan untuk pengakuan pegawai bank itu, dia itu memang mantan pegawai bank atau hanya membeli ID card itu untuk modus kejahatannya? dari keterangan hanya mengaku-ngaku saja. Jualnya berapa dia kendaraan motornya di FB itu? Berapa yang keras, yang keras? Di mana kamu jualnya? Di Marketplace mana? berapa? 1 juta 800. 1 juta?
1.800. Mas, sasaranmu hanya motor atau perhiasan atau Cuman batu. dari korban sempat kamu intan semua ya? Cuma satu hotel apa? Ya, Mas. Korban kamu sempat kamu acak-acak duluan apa? Ya, ya. Kamu bawa kabur motornya. Ya mungkin Masih korban itu sempat jenengan tiduri atau belum? ya Nggak pernah. silakan ya untuk warga masyarakat yang pernah mengenali tersangka dengan ciri-ciri fisik sebagai berikut. Silakan untuk datang ke kantor polisi. Ya nanti petugas akan berkoordinasi dengan Polsek Wiyung untuk tersangka agar tidak bisa berkeliaran bebas setelah nanti keluar dari tahanan. Mas, Ya. sampean dapat kartu ID card ini dari mana? Dari mana? Gimana? Shopee. Sama cetak sendiri fotonya. Gimana kamu cara bujuk rayu pacarmu supaya bisa bawa kabur motor, terus bisa memacari mereka itu loh? Gimana bujuk rayu? Cuman Kamu janjikan apa? cuman pacaran gitu. Pacaran gitu aja. Terus ngaku pegawai bank. Enggak. Cuman dia melihat itu tadi punya aku. Kartunya kamu pakai gitu ya? Enggak, ditaruh apa? Ditaruh di dashboard. Taruh paspor. Meyakinkan korbannya gitu ya. Bukan. Kenapa Ditaruh di dipakai? dashboard. Ya, oke. Mungkin itu cukup ya. Cukup ya. Mungkin highlightnya yaitu tadi ya untuk para masyarakat yang mengenali tersangka yang pernah menjadi korban, baik itu penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya, bisa menghubungi kantor polisi terdekat untuk nanti yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Walaupun saat ini tersangka akan kita limpahkan perkaranya ke kejaksaan, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau adanya laporan polisi yang baru, kejadian yang lain, tentu akan tetap kita proses secara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.